Top FM. More music variety. Top. Kembali lagi di 95.1 Radio Inspirasi kita semua. Dan kali ini kita masih bersama Radio Podcast ya, Live Talk Inspirasi Hikmah Ramadan ya, dengan Dr. Andes Haji Masyruhan yang saat ini masih juga bersemangat ya Pak ya untuk menebarkan inspirasi di sore yang cerah ini gitu. Dan hari ini kita masih belajar bersama tentang hati-hati dengan beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Sekali lagi sahabat ingatkan ya bahwa di sini kita tidak ada satupun yang berniat menggurui atau apapun ya Pak ya. Kita hanya sharing begitu ya Pak. Karena kita akan merasa lebih bermanfaat dan merasa lebih indah ketika berbagi begitu ya Pak ya. Oke, kali ini saya juga membuka telepon interaktif untuk yang terakhir kalinya ya. Jadi nanti untuk yang mau telepon sahabat persilahkan ya. Tapi sebelumnya sahabat akan membacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dan diantaranya adalah cara membatalkan puasa gimana nih Kak? Kalau misalkan kita posisi di jalan gak ada makan ataupun minum, apakah harus menjilat jari sendiri atau bagaimana begitu Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Bahwa kalau dalam keadaan kita di jalan kemudian tidak ada makanan, boleh kita meludah, kemudian dikeluarkan, sudah keluar dari bibir, kemudian kita telan lagi. Itu bisa membatalkan puasa. Ludah dikeluarkan, kemudian ditelan lagi. Oh iya. Itu jijik yang ludah dewek. Berarti itu, tapi kalau misalkan kita nggak sengaja melakukan itu juga bisa membatalkan puasa ya Pak ya? Kalau tidak sengaja ya tidak. Nah, makanya juga ya tadi kembali kepada kehati-hatian kita. Saddu zaroi. Iya, saddu zaroi. Jadi boleh, tetapi ya kita harus yang hati-hati seperti tadi sudah dijelaskan yang tidak ada pada ini. Itu jadi kesimpulannya ataupun itu memang harus kita yang hati-hati supaya jangan masuk kepada hal-hal yang bisa membatalkan puasa gitu. Oke, jadi boleh ya cara-cara. Tapi menjilat, misalkan menjilat tangan kayak gitu juga nggak apa-apa ya Pak ya? Itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Pokoknya yang bisa sampai ke dalam itu bisa membatalkan puasa. Jadi sampai ke dalam, ataupun mungkin bisa ya seperti tadi. Meludahkan kemudian ditelan kembali gitu ya Pak. Menjilat ludah sendiri. Oke, jadi untuk Top Mania ya, untuk yang sekarang mungkin lagi ngabuburit terus kemudian nanti kesorean di jalan ya, nggak ada sesuatu untuk berbuka, bisa langsung mencoba ya ataupun mempraktekkan. Jadi nanti mengeluarkan ludah tapi jangan sampai keluar ya, habis itu ditelan lagi, itu sudah membatalkan ya Pak ya. Oke, karena sekarang itu banyak sekali ya orang yang sepertinya mencari hiburan ya Pak ya di tengah situasi pandemi ini, mengadakan ngabuburit dan sebagainya gitu, sehingga banyak sekali orang yang sepertinya kayak kehabisan waktu terus terpaksa buka di jalan gitu ya. Semoga makin banyak juga orang yang membagi-bagikan takjil ya supaya tidak ada hal seperti ini terjadi begitu ya. Betul. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi Pak, untuk bolehkah tidur setelah sahur dan juga setelah sholat subuh Kak? Mohon penjelasannya. Jadi sebetulnya kalau tidur ya boleh-boleh saja, cuman kalau dalam hadis itu ada waktu-waktu yang kita tidak boleh tidur. Sebab kalau dalam istilah bahasa Jawa itu sendekalat. Di antaranya yang pertama adalah setelah asar. Jadi mungkin itu banyak sekali resikonya. Terutama bagi orang-orang yang berkaitan dengan masalah darah itu. Kemudian juga habis subuh itu yang paling baik tidak tidur. Karena memang pada waktu habis subuh itu memang banyak sekali resiko yang dihasilkan dari tidur setelah subuh. Tapi kebanyakan memang ya banyak orang-orang yang tidur subuh ya karena memang ya itulah manusia kan. Tapi yang jelas memang sebetulnya yang paling harus ditinggalkan lah itu ya, ditinggalkan karena memang sangat
enak sekali ya teman-teman. Tapi dalam keenakan itu juga banyak sekali madorot yang ada pada hal tersebut, tidur tersebut. Terima kasih. Karena mungkin nggak baik untuk kesehatan juga ya Pak ya. Biasanya kan kalau misalkan Allah sudah menurunkan perintah dan sebagainya, itu memang sudah ada dampak buruknya gitu ya Pak ya. Ada mudorotnya seperti itu. Nah ini kemudian ada pertanyaan juga via Instagram, Kasabet, apakah kalau misalkan menangis di siang hari itu bisa membatalkan puasa kita, Kak? Terima kasih. Bahwa menangis di siang hari itu tidak termasuk hal yang membatalkan puasa ya, itu kan mengeluarkan air Pak, itu kan mengeluarkan, sama juga kita kemudian mengeluarkan ludah ya, ataupun mengeluarkan sesuatu yang ada di hidung, itu nggak apa-apa ya, itu nggak membatalkan puasa. Cuman mungkin bisa membatalkan pahalanya puasa. Nangisnya karena ngeresulah karena marah-marah gitu ya Pak. Durung tuku badaan terus nangis karena membatalkan, akhirnya jadi marah dan sebagainya. Tapi kalau marah emang membatalkan puasa juga ya Pak? Marah membatalkan pahala puasa. Nah, kalau tadi kan sudah saya jelaskan bahwa hal-hal yang membatalkan puasa secara fisik gitu kan ya, tadi telah disebutkan. Nah kemudian yang selebihnya itu kan secara fisik ataupun rohaniah yang disebut dengan membatalkan pahala puasa, batilah puasa ya. Itu juga ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Mas Ruhan ya terkait puasa dan juga menangis. Apakah kita akan batal begitu puasanya ya ketika menangis, dan ternyata tidak ya Pak ya. Asal jangan sampai mengeluarkan ingus kemudian ingusnya tertelan ya Pak. Itu baru membatalkan ya. Apalagi kalau misalkan tadi juga berkumur, itu tidak membatalkan puasa ya Pak. Tapi kalau misalkan kumurnya pakai es timun suri itu baru membatalkan ya. Jadi tenang aja gitu ya. Kemudian ada juga nih Pak, Kasabet, kalau misalkan kita sholat rawih sekaligus puasa tapi niatnya untuk diet itu gimana Pak? Kadang kan ada orang yang aku mau tarawih lah, misalkan lumayan dapat keringat banyak sekalian diet. Terus ada juga yang aku mau puasa deh sekalian diet gitu. Sebenarnya gimana sih Pak kalau orang yang punya niat puasa tapi juga berniat seperti itu? Tapi sebetulnya nggak usah niat. Jadi setiap ibadah itu harus lillahi ta'ala. Jangan kemudian ada niat-niat yang lain. Walaupun umpamanya tidak niat yang selain karena Allah umpamanya, itu nanti akan mendapatkan yang disebut dengan asar, pengaruh daripada kita sholat, kita puasa. Itu pasti, jangankan diet, nah, yang lebih diet itu banyak sekali. Sebab dalam hadis disebut sumu tasihu, berpuasalah maka akan sehat, badanmu akan sehat. Tergantung kita imanan wahtisaban. Jadi kalau kita puasa sehat. Tapi kadang-kadang kalau kita puasa kemudian mah temenan. Jadi imanan wahtisaban. Jadi keyakinan kepada Allah, kemudian perhitungan yang matang, itu yang menjadikan setiap ibadah itu ada asarnya, ada bekasnya, ada manfaatnya bagi kita. Makanya karena tingkat keyakinan kepada Allah itu berbeda, maka juga pengaruhnya terhadap diri manusia juga berbeda, tergantung tingkat keimanan. Al-imanun yajid wa yangkus. Iman itu adalah bisa tambah, bisa berkurang. Ketika iman kita tambah, otomatis pengaruh terhadap diri manusia itu, diri kita itu juga akan bertambah, akan lebih baik. Tetapi ketika iman kita berkurang, otomatis pengaruhnya juga akan berkurang. Dan ini sudah menjadi janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menulayani ataupun menyalahi janjinya. Allah a'lamu bishawab.
Oke, itu dia jawabannya ya. Kemudian kita sudah ada yang masuk lagi baru saja ya beberapa detik yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Haji Masruhan, kalau misalkan saya bangun tidur pas waktu azan subuh kemudian minum untuk berniat sahur, apakah puasanya sah? Ini kayaknya sih enggak ya Pak ya. Tapi kita dengarkan dulu jawaban dari Pak Masruhan serta alasannya. Monggo Pak. Jadi mohon maaf ya. Terima kasih. Jadi memang kan yang namanya waktu puasa itu adalah dari mulai tulu'il fajr berarti waktu subuh sampai waktu maghrib, terbenamnya fajar, matahari ataupun waktu maghrib berarti subuh. Jadi kalau ngomongnya subuh kemudian itu sahur berarti bukan puasa, namanya sahurnya kawanan dari orang. Jadi itu tidak bisa, tidak sah ya Pak. Maka di situ ada jeda yang disebut dengan imsak. Nah, imsak itu sebetulnya pada waktu imsak boleh, cuman tadi ya nanti sebagai tindakan pencegahan supaya jangan sampai nanti kelabas. Ngerti kelabas ya kayak bacanya desa. Kebablasan nanti. Jadi tahu-tahu masih makan kemudian udah subuh. Tapi kalau udah imsak berarti kan kita menahan diri sebelum datang waktu subuh. Imsak itu sebagai bentuk peringatan ya Pak ya. Tidak lah. Kemudian kalau misalkan menggigit bibir ya Pak, kadang kan orang ada yang tipikal bibirnya kering gitu ya Pak ya, kemudian menggigit sampai berdarah gitu ketika dia puasa, itu kira-kira bisa ngebatalin puasa nggak sih Pak? Menggigit bibir sampai berdarah. Jadi ya tidak. Yang penting jangan sampai ditelan. Jadi inti pangkalnya adalah tidak masuk ke dalam perut ya. Jadi memang semua tadi telah disebutkan bahwa setiap rongga mulut, rongga hidung dan sebagainya pasti ada batasan-batasannya. Jadi yang ke dalam juga ada, yang batasan keluar juga ada. Yang merasakan siapa? Ya kita sendiri. Jadi kalau umumnya kita ketemu pasti ada yang, walaupun di sini ada yang masuk, tapi kalau yang belum sampai batasannya maka nggak akan terasa itu. Itu tidak batal juga ya Pak ya. Jadi ada batasan yang disebut dengan rongga mulut kan ada, terus ada rongga hidung kan, mungkin ada rongga telinga ya. Itu jadi memang semua itu adalah batasan-batasannya. Oke, itu dia ya jawabannya. Dan ini adalah pertanyaan pamungkas, berarti ini adalah pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf sekali kalau misalnya ada yang mengirim pertanyaan lagi belum Sabet sempat sampaikan, tapi nanti kalau misalkan berkenan nanti Sabet kirim ya ke Pak Masruhan pertanyaannya ya Pak ya, nanti biar kita dicapri aja begitu ya. Oke, untuk yang pertanyaan terakhir Pak, Bapak ketika kita tidak mandi junub setelah berhubungan badan seorang suami istri, apakah tidak sah puasanya Pak? Itu juga kemarin ditanyakan di Madura TV. Jadi Madura TV itu ada. Jadi sebetulnya itu tidak, puasanya sah. Jadi yang penting jangan jimaknya itu, junubnya itu pada waktu berpuasa. Waktu puasa akhirnya dari mulai subuh sampai nah kalau itu sah, karena tadi disebutkan bahwa yang membatalkan wudhu kan bukan itunya tidak mandi setelah junub, tidak berarti berhadas besar, bukan, tetapi sesuatu yang mempunyai hadas besar. Hadas besar dalam pengertian tadi yang sifatnya itu adalah jasmani, kayak tadi berhubungan, itu kan yang membatalkan. Tapi kalau ini kan berhubungannya sebelum waktu sahur ataupun sebelum berpuasa lah, itu tidak apa-apa. Kalau tidak mandi junub ya Pak ya. Ataupun mandi junub kawanan saking turun enak kawanan ya nggak jadi masalah. Tapi diusahakan mandi junub ya Pak. Betul, supaya artinya sudah suci ya, sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya itu seperti itu.
Oke, itu dia ya jawabannya. Dan sudah tidak terasa ternyata ini sudah jam 5 lebih ya, yang artinya kita harus segera mengakhiri untuk sesi inspirasi hikmah Ramadan. Semoga seperti tagline-nya ya, inspirasi kita semua. Acara ini akan menginspirasi Top Mania ataupun seluruh pendengar di luar sana tentang hikmah-hikmah yang ada di bulan Ramadan gitu ya. Dan kami akan kembali bersama kalian semua di hari Senin sampai dengan Jumat, sama ya seperti hari ini, jamnya itu jam 3:30 sampai dengan jam 5 sore hanya di Top FM. Oke, sebelumnya Pak, untuk penutup kali ini mungkin ada closing statement dulu dari Pak Masruhan. Iya, untuk kata-kata penutup gitu Pak intinya, atau memberikan semangat untuk berpuasa untuk netizen begitu, tidak apa. Terima kasih pada pemirsa Top FM yang berbahagia. Marilah kita jalankan puasa dengan imanan wahtisaban, supaya puasa kita ada manfaatnya, puasa kita ada asarnya, sehingga ketika kita selesai berpuasa, kita masuk pada Idul Fitri, kembali kepada sucian, baik kesucian lahir ataupun batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia ya untuk pengantar dari Pak Masruhan yang terakhir ya. Semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan ya Pak Masruhan ya. Dan satu dari sahabat ya, siang diisi kebaikan dan malam belajar Al-Quran, Ramadan jadi penerang hati yang mulia, yang mulai remang-remang. Oke, jadi untuk yang hatinya mulai remang-remang, silahkan isilah Ramadan ini dengan penuh kegiatan positif dan juga hal-hal yang bisa dikatakan sebagai amal soleh begitu ya. Terima kasih sahabat, mohon pamit undur diri. Sahabat juga mengucapkan mohon banyak maaf ya kalau misal ada kekurangan suatu apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala. Top FM.